Oke, sobat investor, kembali lagi akan update perkembangan untuk PUPS Adro, di mana hari ini di sekuritas yang saya pakai sudah muncul tikernya ya. Di sini Adro H. Informasinya H ini mungkin mengacu ke hak memesan ya. Jadi tikernya di sini sudah ada Adro H. Artinya sudah lebih jelas lagi lah kita mau memesan untuk AADI nanti seperti apa. Jadi nanti di ticker ini ketika Anda klik dia akan muncul seperti ini ya. Untuk harganya memang masih satu ya. Satu artinya kan memang belum jelas ya. Kita nanti akan dapat kepastian harganya final mungkin di kisaran tanggal 5 atau tanggal 6 seperti itu ya sobat investor. Dan di sekuritas yang saya pakai ini ya tentu sudah ada total lot yang bisa saya pesan di bawah ini ya. Kita punya jatah masing-masing ya yang berbeda, dan tentu di sini akan jadi acuan sebenarnya kita punya berapa lot yang bisa kita pesan. Dan nanti saya akan jelaskan di poin-poin selanjutnya untuk dua hal penting yang harus Anda ikuti ya, harus Anda perhatikan berkaitan dengan PUPS ini agar supaya Anda juga tidak ketinggalan, agar supaya Anda tidak rugi ya karena tidak mengikuti PUPS ini dengan benar. Nah, hal yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah hak membeli saham. Ya, dalam hal ini mereka yang punya hak untuk membeli saham tentunya yang sudah membeli Adro di sebelum tanggal 26 November dan menahannya sampai di tanggal 28 November. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah rasio. Rasionya 4.389 dapat 1.000. Artinya kalau Anda punya 4.389 lot Adro, maka Anda berhak memesan 1.000 lot AADI. Nah, jadi untuk Anda mungkin yang masih bingung ya, coba saya hitungkan ya. Jadikan hitungannya tadi rasionya 4.389, kemudian banding dengan 1.000 ya, dapat 1.000. Jadi bisa Anda lihat di sini 4,389. Jadi kalau Anda mau menghitung berapa banyak yang bisa Anda pesan ya, kalikan saja dengan 4,389 ini. Oke, misalkan Anda punya 10 lot Adro, maka Anda bagi saja dengan 4.389, kemudian kali 1.000, ya bisa Anda lihat Anda punya hak pesan 2,27, dan 27 ini kan dibulatkan ke bawah ya, jadi 10 lot yang Anda miliki, Anda hanya punya hak pesan 2 lot, seperti itu ya. Dan hitung lagi, misalnya Anda punya 89 lot Adro, maka dibagikan saja dengan 4.389. Nah, bisa Anda lihat ya, berarti di sini Anda punya hak pesan 20 lot AADI. Gitu saja sederhananya. Anda bagikan jumlah lot yang Anda miliki dengan 4.389 ya, Anda akan dapatkan berapa lot yang bisa Anda pesan. Ingat, dibulatkan ke bawah. Jadi kalau 20,27 ya Anda hanya punya hak pesan 20. Jadi kalau dia 19 sudah 90 lebih, 90 lebih tetap juga akan dibulatkan ke bawah ke 19. Itu ya hitung-hitungannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada ini ya, jumlah lot itu dibulatkan ke bawah dan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi untuk teman-teman ya, saya sudah cek juga tadi sempat lihat ya, ini ada yang sudah mulai tawar-menawar. Ternyata dari keputusan yang ada ya, bisa Anda cek lebih lagi kebenarannya seperti apa, tidak diperjualbelikan. Jadi kalau seperti tadi hitung-hitungannya dibulat ke bawah, maka sisanya itu akan masuk ke Adro ya, akan kembali ke Adro. Ini memang justru jadi ya keuntungan lah buat Adro ya, seperti itu. Sebenarnya kan kalau dihitung ya, totalnya itu kalau dijumlahkan ya lumayan banyak, tapi ya sudah keputusannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua juga yang perlu Anda perhatikan, yaitu proses ya. Maka berbicara tentang proses di sini untuk PUPS, tanggal pelaksanaannya di tanggal 6 sampai tanggal 10 Desember 2024 dengan harga yaitu di 5.546, terendahnya
dan 5.960 untuk tertingginya. Jadi itu harga ya, dan ini finalnya nanti akan kita dapat di kisaran tanggal 5 ya. Di tanggal 5 harga finalnya pasti akan dapat setelah melihat perdagangan di hari pertama ketika AADI listing. Nah, ini juga teman-teman, ini jadi harganya ini plus 0,18% kalau ini sesuai dengan sekuritas yang teman-teman pakai mungkin ya. Jadi artinya sesuai dengan biaya fee lah, seperti itu, biaya fee beli. Jadi Anda juga bisa kena biaya fee beli. Ini penting juga untuk Anda perhatikan karena apa? Masuk di poin selanjutnya, dana yang teman-teman miliki di RDN itu harus cukup. Yang sudah dapat hak pesan ini biasanya sudah dapat dividen lah, dan dividen akan cair di tanggal yang sama, di tanggal 6 itu mulai Anda bisa ikut PUPS. Nah, sudah ada dividen. Jadi pastikan juga Anda lebihkan dengan biaya fee-nya ya. Pokoknya Anda hitunglah berapa lot yang Anda miliki, di harga terbentuknya, di finalnya terbentuk berapa, Anda totalkan dengan jumlah lot yang akan Anda tebus. Nah, itu juga ditambah dengan biaya fee-nya. Nah, coba kita hitung ya, teman-teman. Nah, misalnya kan Anda punya hak tebus 10 lot ya, 10 lot AADI. Dan ternyata ketika harga terbentuk itu di harga tertingginya, yaitu kali dengan 5.950. Dan kita kali 100 ya, 100 lembar. Nah, Anda harus punya dana ini. Rp5.960.000. Ini juga harus ditambah dengan biaya fee-nya ya. Sekuritas yang saya pakai itu 0,18%, maka ditambah 0,18% ya. Jadi harus punya dana Rp5.970.728. bagi Anda yang punya hak pesan di 10 lot untuk AADI. Nah, hitung-hitungannya seperti ini. Pastikan di tanggal Anda menebus di kisaran 6 sampai 10 Desember Anda punya dana sebanyak ini ya. Jika Anda punya hak pesan 10 lot, dan untuk lot-lot yang lain ya silakan Anda kalikan saja ya jumlah lot yang Anda miliki dengan harga, ya sudah kita hitung saja yang paling tinggi ini ya teman-teman. Mau dia turunkan tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita ambil di harga terendahnya, justru malah yang terjadi dia patokannya di harga tertinggi. Kan kalau kita sudah ambil di harga tertinggi ini ya sudah aman lah. Untuk 10 lot ya tinggal siapkan dana sebesar Rp5.970.728. itu ya, hitung-hitungan sederhananya. Dan untuk selanjutnya distribusi, dari data yang saya dapatkan ini distribusinya itu di 1 hari kerja ya, setelah kita pesan. Misalnya kita pesan tanggal 6 ya, 1 hari kerja lah kita akan bisa dapat. Nah, mungkin teman-teman bertanya, tapi kan distribusinya kan sudah disampaikan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ya iya, karena ketika pun kita memesan di tanggal 6 itu kan hari Jumat ya teman-teman, nanti tentu hari Sabtu dia belum distribusi, hari Minggu juga belum, nanti distribusinya kemungkinan di tanggal 11 ya. Ya mungkin sudah bisa diperjualbelikan di tanggal 11, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan. Semua tahapan-tahapan ini teman-teman Anda harus bisa untuk mengikutinya dengan baik agar supaya Anda memang bisa menggunakan hak tebus Anda dengan benar, dan ya Anda mendapatkan saham AADI. Jangan sampai salah ya teman-teman. Untuk kali ini kelihatannya memang ya agak ribet, tetapi kalau Anda memang perhatikan ya sebenarnya simple sih kalau Anda terus ikuti dan Anda perhatikan. Yang salah juga memang contoh ya, ada yang sudah sampai hari ini sudah tahan adro dari sekian lama, sampai sekarang masih kebingungan untuk hal-hal yang sederhana, seperti contoh dia sebenarnya sudah punya adro dari sebelum tanggal 26, bahkan sampai hari ini dia masih punya adro, masih dia hold adro, masih lagi bertanya apakah dia dapat hak pesan atau tidak. Nah, ini kan justru sebenarnya perlu dihindari ya, karena kan ke depan ya seperti ini kita masih akan melewati tahapan-tahapan seperti ini. Ya, ini yang perlu untuk teman-teman perhatikan. Mungkin ya kalau ada pun yang kurang dan teman-teman tahu informasinya lebih jelas lagi, silakan teman-teman tambahkan, tuliskan di kolom komentar untuk melengkapi informasi ini ya, untuk kita semua bisa
mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan skenario yang sudah kita tentukan. Oke, sobat investor, mungkin ini dulu ya update berkaitan dengan PUPS Adro, dan semoga Anda bisa mengikutinya dengan baik. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.